Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi lewat via suara dengan saya Rika Rahayu, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Jonggol. Langsung saja, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang perilaku asertif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perilaku asertif? Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain. Nah, kenapa sih perilaku asertif ini penting, perlu untuk dimiliki oleh seseorang individu? Apabila kita mampu mengungkapkan perasaan negatif secara jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan orang lain, maka kita telah mampu berperilaku asertif. Berperilaku asertif tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan perasaan yang positif, tapi juga yang negatif. Selain perilaku asertif, ada dua perilaku lagi nih. Yang pertama, lawan dari asertif adalah perilaku agresif. Perilaku agresif ini yaitu perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah yang cenderung merugikan orang lain. Sementara itu, ada juga perilaku non-asertif. Non-asertif ini individu yang tidak mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan hanya menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami orang lain. Jadi dia ini tidak suka, tapi dia tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa jujur, sehingga akhirnya dia hanya ngedumel, menggerutu dalam hatinya saja. Nah, orang yang seperti ini disebut dengan orang yang punya perilaku non-asertif. Yuk kita lihat bagaimana sih karakteristik individu yang sudah punya perilaku asertif. Yang pertama, terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. Kedua, meminta pertolongan pada orang lain saat membutuhkan. Kemudian bertanya saat sedang bingung. Kemudian mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur. Yang kelima, memandang wajah orang lain yang diajak bicara. Keenam, saat tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, mampu berkata tidak. Nah, coba. Dari 6 poin ini, kira-kira berapa nih yang sudah ada pada diri teman-teman? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6? Atau bahkan belum ada satu sama sekali? Enggak apa-apa, kita nanti latihan ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih manfaatnya apabila kita memiliki perilaku asertif? Yang pertama, tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kondisi yang kita alami, dan orang lain juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian yang kedua, tidak berperilaku agresif pada orang lain, bahkan menerima kehadiran orang lain dengan sikap terbuka. Yang ketiga, kedua belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman. Nah, kenapa nih pada nyaman? Karena orang yang asertif ini selalu jujur dan terbuka. Apabila kita berteman dengan orang yang jujur dan terbuka, kemudian kita pun melakukan hal yang sama, nah pasti satu sama lain akan menimbulkan perasaan nyaman ketika berkomunikasi, berinteraksi. Yang keempat, tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respon yang emosional. Nah, ini bagaimana sih cara menumbuhkan perilaku asertif tersebut? Pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan percaya diri. Keterampilan berbicara ini, ingat, bukan suatu bakat yang kalian dapat dari lahir, tapi merupakan suatu keterampilan yang dapat dilatih. Kemampuan berbicara ini adalah hasil dari latihan-latihan yang kalian ambil dari setiap kesempatan yang datang. Kemudian yang kedua, biasakan memandang wajah orang lain yang Anda ajak bicara.
Yang ketiga, biasakan mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas kepada orang lain. Ketika suka, katakan suka. Ketika tidak suka, katakan tidak suka. Tentunya dengan pemilihan kata, pemilihan waktu yang tepat. Yang keempat, biasakan mengungkapkan pendapat secara jujur dan terbuka kepada orang lain. Ingat, kejujuran itu sebenarnya bukan suatu yang sulit. Kejujuran ini adalah sebuah pilihan. Seperti saat kalian bernafas itu tidak ada yang mengajari, naluri. Terjadi begitu saja secara biologi, sama seperti kejujuran. Ketika kalian membiasakan diri untuk berperilaku, berbuat, berkata jujur, nah itu akan membuat hati kalian lega. Yang kelima, katakan tidak jika tidak ingin melakukan sesuatu. Jadi jangan terlalu sering tidak enak, sungkan pada orang lain, sehingga kalian akhirnya enak terhadap diri sendiri. Enak terhadap diri sendiri ini artinya kalian mengabaikan apa yang sesungguhnya kalian butuhkan. Kemudian yang keenam, meresponlah emosi dengan cara yang sehat. Bagaimana caranya? Pertama adalah kenali emosi yang kalian rasakan dulu. Kemudian beberapa langkah untuk merespon emosi secara sehat. Nah, ini langkah-langkahnya. Sadarilah emosi Anda, perhatikan emosi apa yang Anda rasakan. Misalkan, apakah Anda takut, apakah Anda senang. Nah, hal-hal ini bisa Anda tanyakan, renungi pada diri sendiri. Kedua, ketika Anda sudah sadar, akuilah emosi Anda, perhatikan emosi apa yang Anda rasakan dan kira-kira seberapa kuat emosi itu. Ketiga, selidikilah emosi Anda tersebut tanpa ada penilaian. Katakan, saya merasa terlalu tegang. Jangan-jangan saya akan mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin dikatakan. Ini salah satu contoh mendalami emosi tanpa melakukan penilaian. Jadi kita itu akan cenderung, setelah kita menyadari emosi yang terjadi, mengakui emosi yang terjadi, kemudian kita menyelidiki emosi tersebut, akhirnya kita menggunakan akal pikiran kita sebelum mengucapkan sesuatu. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga ada ilmu yang bisa kalian petik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.